Dominasi versus dominasi, Yuki versus Rudra, Justice King Michael versus Greedy King Mammon. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada video ini Rudra dan Felgrin akhirnya turun ke medan perang, dan di sini kita akan melihat pertarungan antara Yuki, pemimpin pemberontak, melawan Rudra, sang kaisar dari aliansi Nazca Namrium Ulmeria, Persatuan Kekaisaran Timur. Kalian siap ya? Mari kita langsung aja ke videonya. Setelah Damrada dan Yuki bersiap untuk melakukan rencana mereka melakukan kudeta terhadap sang kaisar, mereka pun bersiap untuk mendatangi Rimuru. Sebelumnya Damrada berhasil dikendalikan oleh Kondo Tatsuya sehingga dia tidak bisa bergerak bebas dan bahkan sempat hampir menghancurkan para eksekutif korps campuran pimpinan Yuki jika saja Yuki tidak menyuruh para bawahannya tersebut untuk melarikan diri. Yuki menyadari Dominion Bullet atau peluru dominasi yang telah menembus jiwa Damrada sehingga pada akhirnya dia bisa dikendalikan. Namun dengan mengkombinasikan antara serangan telapak tangan dengan kemampuan anti-life, kemampuan dari anti skillnya Yuki, maka Yuki berhasil mengeluarkan kemampuan Still Life yang pada akhirnya menyadarkan Damrada. Setelah terkena serangan ini, Damrada akhirnya terlepas dari manipulasi. Setelah Damrada dan Yuki bersiap untuk melakukan rencana mereka melakukan kudeta terhadap Rudra, pada akhirnya mereka pun bersiap untuk mendatangi Rimuru. Namun tidak lama setelah dia berhasil mengembalikan kesadaran Damrada, suara dingin bisa terdengar. Suara tersebut mempertanyakan kesetiaan Damrada yang justru malah bermain-main dengan Yuki yang kita tahu merupakan pemimpin para pemberontak. Melalui sopan santun dan cara berbicara Damrada, Yuki pun pada akhirnya mengetahui kalau orang yang ada di hadapannya adalah Felgrin, sang naga sejati, makhluk yang bisa dikatakan sebagai makhluk terkuat di dunia. Yuki pernah bertemu dengan Veldora sebelumnya, tapi ini bukan masalah menang atau kalah. Pada dasarnya melawan Felgrin saat ini adalah misi bunuh diri. Yuki menyadari kalau pintu yang saat ini ada di depannya tidak bisa dibuka sama sekali. Maka satu-satunya jalan baginya untuk keluar dari masalah pelik ini adalah dengan melarikan diri melalui pintu belakang. Yuki lalu mencoba untuk berbicara dengan Felgrin dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau identitas Nona Marshall yang sesungguhnya adalah Felgrin, sang naga sejati. Dan Yuki lalu mengatakan bahwa dia sekarang tahu kenapa Guy Crimson tidak bergerak sama sekali. Melihat manusia di hadapannya tidak merasa takut padanya, Felgrin memuji Yuki karena dia tidak merasa terintimidasi dengan keberadaan Felgrin. Padahal biasanya manusia pasti gemetaran di hadapannya. Yuki lalu mengatakan kepada Felgrin kalau dirinya berharap Felgrin mau melepaskan dirinya. Felgrin lalu berkata kalau dirinya pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan Yuki, dan semua hal tersebut akan dia serahkan pada orang yang dia sebut sebagai Yang Mulia. Dia pun melihat ke arah samping Felgrin dan dia bisa melihat seseorang yang menurutnya sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal. Orang tersebut saat ini berpakaian dengan pakaian mewah yang tampaknya terlihat luar biasa mahal. Wajahnya sangat Yuki kenali. Dia sangat mirip dengan Masayuki. Yaps, orang di depannya benar-benar mirip dengan Masayuki sehingga kelihatan seperti duplikat dari Masayuki sendiri. Meskipun begitu, dia bisa melihat perbedaan yang lumayan mencolok juga. Orang yang ada di depannya memiliki rambut keemasan alami, rambut pirang yang dimiliki dari lahir. Sedangkan seperti yang kita tahu, Masayuki adalah orang Jepang. Jadi rambut pirang yang dimiliki oleh Masayuki berasal dari pewarna rambut yang dia pakai. Aslinya Masayuki memiliki rambut hitam kecoklatan sama seperti orang Jepang pada umumnya. Yuki pun pada akhirnya menyadari ketika Felgrin menyebut orang yang ada di sampingnya dengan sebutan Yang Mulia, maka orang tersebut pastilah kaisar sendiri. Damrada terlihat berlutut kepada Rudra meskipun dia telah terlepas dari kendali Kondo. Ini berarti sejak awal Damrada memang setia kepada Rudra, dan bahkan kudeta yang saat ini dia lakukan Damrada anggap sebagai bentuk kesetiaannya kepada sang kaisar. Tapi pertanyaan yang lebih penting daripada apa tujuan Damrada saat ini justru ada di depan Yuki. Apa tujuan sang kaisar sendiri turun tangan dan ada di depan Yuki saat ini? Yuki menanggapi kedatangan Rudra dengan mengatakan kalau kaisar ternyata memiliki banyak sekali waktu luang. Namun kaisar lalu menyangkal hal tersebut dan justru mengatakan kalau dirinya saat ini sangat sibuk.
Dia lebih jauh lagi mengatakan kalau permainan dengan Gi hampir berakhir dan dirinya tidak punya waktu lagi untuk main-main. Rudra lalu berkata di depan Yuki bahwa Yuki harus menjadi bawahannya. Lebih jauh, Rudra mengatakan kalau dirinya tidak akan mengekang kebebasan Yuki, hanya dia akan diberikan prioritas komando yang harus dia patuhi. Yuki lalu merasa ada yang salah, namun dia bisa merasakan kalau skill Rudra berusaha untuk mengubahnya. Skill ini hampir mirip dengan skill Mariabel, namun dengan kemampuan yang jauh lebih kuat. Yuki lalu berusaha untuk menggunakan kemampuan anti-skill miliknya. Namun dia menyadari kalau kemampuan ini tidaklah sesimpel dugaan Yuki. Yuki hampir berlutut akibat kekuatan ini dan dia pun gemetar. Dia akhirnya merasakan karisma langit yang saat ini dimiliki oleh Rudra. Meskipun begitu, Yuki berusaha untuk menahan dominasi tersebut hingga bahkan dirinya muntah darah. Manipulasi pada dasarnya adalah kemampuan Yuki. Karenanya dia marah karena saat ini justru dirinya lah yang ada di telapak tangan Rudra. Rudra dan juga Felgrin melihat dengan aneh akan kekuatan Yuki yang pada dasarnya hampir bisa melepaskan dirinya dari dominasi Rudra. Felgrin lalu mengatakan kalau Rudra harus menghentikan apa yang dia lakukan sekarang karena anak di hadapannya menyalahpahami skill Rudra sebagai serangan mental, sehingga dia takut kalau Yuki akan hancur sebelum bisa dikendalikan. Yuki lalu berkata kepada Rudra kalau dia mengakui kekuatan Rudra sebagai penguasa dunia. Namun dia kemudian mengatakan bahwa dengan kekuatan seperti sekarang yang Rudra miliki, Rudra tidak mampu menguasai dunia. Bahkan dengan kekuatan tersebut menunjukkan bahwa Rudra tidak memiliki kompetensi dan kecakapan sebagai kaisar. Hinaan ini tentu saja membuat Felgrin marah, tapi Rudra terlihat tidak tersinggung. Dia lalu berusaha untuk melakukan skillnya kembali. Yuki lalu berteriak kepada Rudra bahwa dirinya tidak bersedia untuk menyerah pada orang yang lebih lemah dari dirinya. Jika Rudra ingin Yuki jadi bawahannya, maka Rudra mesti menunjukkan kekuatannya. Setelah berteriak, Yuki pada akhirnya merasa cukup dan lalu menggunakan ultimate skillnya, Greedy King Mammon. Dia berencana untuk menggunakan Rudra sebagai sandera sehingga dia bisa melarikan diri dari Felgrin. Yuki lalu berusaha menggunakan kemampuan anti-skillnya dan menyerang Rudra dengan kecepatan penuh. Namun Felgrin berhasil menahan serangan Yuki dengan mudah. Tangkapan tangan Felgrin secara otomatis membuat magic kill Yuki tersedot dan tangkisan tersebut terlihat dilakukan oleh Felgrin tanpa dirinya merasa kesulitan sama sekali. Yuki pun berusaha untuk melepaskan tangannya dari genggaman Felgrin dan Felgrin sepertinya tidak peduli kalau Yuki berhasil melepaskan genggamannya. Setelah genggaman tangan tersebut terlepas, Yuki terlihat berdarah-darah dan darah keluar dari hidung juga mulutnya. Yuki akhirnya menyadari jarak kekuatan mereka yang luar biasa. Berkat dirinya berhasil mendapatkan ultimate skill, maka Yuki menyadari kalau jarak kekuatan mereka benar-benar jauh. Rudra bisa melihat tekad dan juga keinginan Yuki untuk tidak dikendalikan. Dia lalu memberikan pertaruhan kepada Yuki. Dia akan menggunakan kemampuan dominasinya yang berbeda dari kemampuan dominasi yang dia pakai. Rudra lalu mengatakan kalau Yuki bisa menahannya, maka Yuki menang. Yuki yang juga memiliki kemampuan dominasi yang tinggi sebagai senjatanya pada akhirnya merasa tertantang dengan pertaruhan ini. Namun kemudian Rudra lalu mengatakan sesuatu yang membuat Yuki sangat terkejut di dalam pertaruhan mereka. Dia lalu menyebutkan kalau Kondo Tatsuya telah mendapatkan ketua aliansi badut moderat Kagali. Yuki langsung menduga-duga apa yang terjadi pada mereka dan dia menduga kalau Kagali terbunuh. Namun dia lalu menyadari kalau Kondo memiliki kekuatan manipulasi dan dominasi yang sama dengan apa yang dia lakukan kepada Rudra. Jadi menurut Yuki, kemungkinan paling besar adalah Kagali berhasil dikendalikan Kondo dan direncanakan untuk dimanfaatkan. Dengan kesimpulan ini, Yuki akhirnya menyadari keputusan apa yang mesti dia lakukan. Rudra lalu menyingkap jubahnya dan terlihat pedang ada di pinggangnya. Meskipun begitu, dia justru melawan Yuki menggunakan tangan kosong dan Yuki pun akhirnya bersiap. Rudra lalu mengeluarkan kekuatannya, Regalia Dominion. Ketika jarak mereka telah berada di jarak 0 meter, maka dia mengeluarkan Domination of the Champion, kekuatan dari ultimate skill miliknya Justice King Michael. Berbeda dengan kemampuan Rudra yang dia pinjamkan kepada Kondo Tatsuya, kekuatan ini hampir tidak memiliki batas dan jauh lebih tinggi dari skill-skill lainnya, bahkan di antara ultimate skill sekalipun. Sangatlah mustahil bagi Yuki yang baru-baru ini berhasil terbangun menjadi Saint untuk menahan kekuatan tersebut.
Dengan Yuki berhasil dikalahkan, maka pemberontakan di ibu kota pun berhasil dihentikan. Dan penghentian pemberontakan di ibu kota ini memulai operasi pembersihan bunga teratai merah yang akan berakhir di medan perang Tempest dan Dwargon.